teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kenapa sih kok kadang-kadang ya teman-teman, kita itu kepengen ngerubah tomat jadi cabe? Kenapa kita tidak bisa menerima kalau tomat itu biarlah menjadi tomat tanpa harus menjadi cabe? Waduh, ini nih, di bagian depan kita kok udah ngomongin sayur-sayuran, Mas. Apakah Mas Aryan mau dagang sayur di sini? Bukan. Kita bukan ingin membahas masalah perdagangan sayur mayur, tapi justru lagi-lagi kita akan membicarakan kehidupan. Dan bisa jadi, ini pas lagi nih. Lagi-lagi pas dengan kehidupan kamu. Yuk kita bahas, ada kaitannya dengan tomat dan juga cabai. Hal apa lagi ini? Yuk kita bahas deh. Sekarang langsung aja. Pernah nggak teman-teman? Kita ini adalah orang yang ceritanya suka banget pedes. Pengen banget makan pedes. Otomatis kalau kita pengen makan pedes, butuhnya cabai. Bener ya? Tapi entah kenapa di kulkas kita tuh gak ada cabai. Yang ada itu hanyalah tomat-tomat, seger sih, tapi yang namanya tomat pasti gak pedes ya. Sementara kita sukanya pedes. Sampai akhirnya karena kita sukanya cabai gitu ya, kita berharap, kenapa tomat ini harus jadi tomat sih? Kenapa gak jadi cabai aja sih? Pernah kamu seperti itu? Kalau kamu berkata tidak, berarti diri kamu adalah seorang pembohong. Mohon maaf. Loh Mas, sebentar deh. Ini kok di bagian depan kita udah bicarain sayur, terus saya dituduh pembohong tuh maksudnya apa sih Mas? Kok enak aja gitu loh. Gini, maaf ya. Bukan maksud saya sebagai sahabat kamu menuduh diri kamu sebagai pembohong beneran, enggak. Maksud saya gini loh. Kita ini, termasuk saya, kita semua ini dulunya adalah seorang yang pengen menjadi seorang petani sok tahu. Kita ini semua, termasuk saya dulu, adalah seorang petani kehidupan yang sok tahu. Apa maksud saya? Nih, saya kasih tahu. Coba kita renungkan baik-baik. Pernah nggak sih kita merasa bahwa apa yang tersaji dalam kehidupan kita di depan mata nih, iya, yang di depan mata, kok itu tidak seperti yang kita mau ya? Sampai akhirnya kita pun dalam hati berkata, kenapa sih kok hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa bukan yang itu aja sih yang terjadi dalam hidup saya? Saya lagi nggak mau ini. Saya lagi nggak bisa nerima ini loh. Saya maunya itu. Kenapa nggak itu aja sih yang terjadi dalam hidup saya? Coba. Kapan terakhir kali kita merasakan hal yang saya contohkan tadi? Nah, itu yang saya maksud dengan tomat dan cabai tadi. Kita ini di kulkas cuma ada tomat. Tapi kita pengennya cabai. Kemudian kita berpikir, kenapa tomat ini harus jadi tomat sih? Kenapa nggak cabai aja sih? Kan saya sukanya pedas, bukannya asem. Kenapa kok hidup saya gini amat sih? Saya kan nggak mau begini, saya maunya begitu. Kok hidup saya gini banget sih? Sama nggak? Sama nggak dengan tadi yang saya kasih mengenai tomat dan cabai? Sama. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara saya merubah hidup saya dulu dengan menjadi seorang petani kehidupan yang bijaksana, bukan yang sok tahu. Gini caranya. Pertama, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf dulu kalau apa yang saya katakan ini lagi-lagi menampar hidup kamu. Tapi ingat, kalau di pagar kehidupan, semakin kita ketampar, seizin Tuhan, insya Allah hidup kita semakin berubah ya, ke arah yang lebih baik. Amin. Gini, kita ini semua pada dasarnya suka menjadi orang yang kepalanya botak. Loh, mas, saya tersinggung nih. Saya tersinggung, kenapa? Lah saya botak. Loh, kok botak tersinggung ya? Botak ya udah. Enggak, maksud Mas Aryan apa nih? Kok semua orang suka menjadi kepala botak tuh maksudnya apa? Kok saya jadi tersinggung Mas? Sebagai orang botak saya tersinggung. Gini loh maksud saya, dengerin dulu makanya. Orang botak yang saya maksud itu adalah orang yang kebanyakan mikir. Orang tuh banyak yang percaya kalau orang banyak mikir jadi botak. Makanya saya pakai perumpamaannya seperti orang botak. Sadar gak kalau kita ini selama ini kebanyakan mikir tentang hidup kita? Coba. Kapan terakhir kali kita pusing dengan hidup kita? Ayo jujur, kapan? Nah, sadar atau tidak sih, di saat itu kita kebanyakan mikir. Iya toh? Hayo, nah mulai senyum-senyum toh.
Di mana ada masalah yang kita pikirin bikin pusing, itu kan yang kita buat di hidup kita jadi nggak tenang gara-gara mikirin itu terus. Betul apa tidak? Nah mas, tapi kan yang saya pikirin ini memang harus dipikirin mas. Gimana sih? Kalau saya nggak mikirin itu ya hidup saya nggak bisa berjalan dengan baik. Gimana toh? Nah itu dia. Itu yang saya maksud filosofi petani sok tahu. Udah botak, sok tahu lagi. Aduh, kita tuh kadang-kadang suka gitu ya teman-teman ya. Aneh banget jadi orang, udah botak sok tahu. Loh, kok senyum-senyum lah, itu kita loh. Itu kita loh. Jangan ketawa dulu, itu kita. Iya kan? Lah, sadar toh? Kita ini sudah kebanyakan mikir, sok tahu lagi. Nah gini ya. Saya kasih tahu cara pikir yang benar yang insya Allah seizin Tuhan merubah kamu. Gini cara pikirnya. Pertama, apa yang tersaji di depan hidup kita itu ibarat kata makanan, ya, harus terseleksi dulu oleh badan pemerintah yang ada tanggung jawabnya dengan kesehatan makanan. Nah, ayo, ibarat kata kita lagi punya usaha makanan nih. Usaha makanan kita nggak bisa lolos tuh kalau nggak ada izin dari pemerintah bahwa makanan kita nih paling tidak sehat dan halal. Betul? Nah sama seperti hidup kita. Coba lihat, masalah apa yang terakhir kali bikin kita pusing? Ingat-ingat lagi. Nah masalah apapun yang bikin kita pusing, yang bikin kita jadi botak dalam tanda kutip tadi tuh, itu sebenarnya bukan masalah loh. Saya ulangin ya, masalah yang bikin kita pusing, yang bikin kita botak tanda kutip tadi itu sebenarnya bukan masalah. Itu sebenarnya adalah tantangan. Saya ulangi, itu sebenarnya adalah tantangan, bukan masalah. Kenapa sih kok kita sok tahu banget gitu loh? Menganggap setiap tantangan itu masalah. Kenapa coba? Hah? Kenapa kita kok suka banget ya jadi seorang petani kehidupan yang sok tahu, botak lagi? Aduh. Kenapa sih? Coba kita renungin deh, diri kita tuh kenapa ya? Kenapa kita menganggap itu sebagai masalah bukan tantangan? Halo? Sadar? Nah, ini yang saya maksud. Anggap itu semua bukan sebagai masalah. Kalau itu menganggap sebagai masalah nih, kita seperti menginginkan cabai di saat kita punyanya tomat. Kalau kita menganggap itu semua sebagai tantangan, di saat kita pengen cabai, adanya tomat, kita mikir, oh iya, gue cuma punya tomat, ya udah deh, gue buat aja tomat ini jadi lezat supaya bisa gue makan. Walaupun gak pedes sih, tapi paling tidak bisa menggantikan nafsu gue untuk makan menjadi lebih enak dengan adanya tomat yang tersaji di depan mata gue ini. Tuh, itu kalau mindset kita tantangan, bukan masalah. Kalau mindset kita tantangan, kita akan mencoba menghadapi hidup kita yang sedang ada masalah tanda kutip ini menjadi sebuah tantangan yang membuat hidup kita maju. Saya kasih contoh biar kamu jelas. Saya kasih contoh ya. Gini contohnya. Anggap aja ceritanya masalah kamu, ya mohon maaf nih kalau benar, masalah hutang piutang. Diri kamu minjem uang sama bank. Dikit lagi sudah masuk tanggal jatuh tempo nih. Udah harus bayar lunas gitu kan. Sementara duitnya nggak ada. Lah gimana gak dipikirin toh mas? Gak mungkin gak dipikirin toh. Gini saya tanya. Kalau kita pikirin sampai kita puyeng, duitnya nambah gak? Kayak itu dulu saya tanya dulu nih. Masalah kalau kita pikirin sampai kita puyeng, jalan keluarnya ada atau tidak? Beres atau tidak? Saya tanya. Pengalaman hidup kita deh. Ada gak jalan keluar? Gak ada. Bener deh. Masalah tuh semakin dipikirin semakin gak ada jalan. Betul apa tidak? Itu fakta loh ya. Fakta kehidupan, masalah semakin dipikirin semakin gak kelihatan jalannya. Nah kalau begitu mas, gimana caranya kalau saya punya masalah beneran nih? Kalau saya gak boleh mikirin, gimana cara saya memecahkannya? Caranya adalah nikmati masalahmu, nikmati kehidupanmu, seperti kamu menikmati tomat yang saya ceritakan tadi. Sekarang lihat, diri kamu kan ada masalah, ada. Tapi ada berkatnya enggak? Saya ulangi pertanyaan saya. Diri kamu ada masalah, ada mas, oke? Tapi ada berkatnya enggak? Ada berkahnya enggak di sampingnya?
Mungkin diri kamu contohnya punya hutang. Tapi diri kamu masih punya nyawa, masih, Mas. Masih punya keluarga, masih, Mas. Masih bisa hidup hari ini, masih. Ya udah nikmatin dong. Lah tapi kan saya punya utang, ya udah utang tuh nggak usah dipikirin dulu. Dipikirin juga nggak ketemu, toh jalannya ngapain dipikirin? Ya juga ya, Mas ya. Saya kasih tahu, ini rahasianya nih. Jalan keluar dari setiap masalahmu justru kelihatan atau ketemu di saat diri kamu santai. Saya ulangi ya. Jalan keluar dalam hidup kita itu justru ketemu di saat diri kita santai. Sadar atau tidak? Di saat kita nyari kunci motor, nggak ketemu. Aduh, kunci motor gue mana ya? Kunci motor saya mana ya? Kunci mobil saya mana ya? Nggak ketemu. Dan nanya kiri, nanya kanan. Tapi begitu udah nggak nyari lagi, kok ketemu ya? Pernah kayak gitu? Kok bisa ya? Karena di saat kita nyari, kita mikirin terus sampai pusing. Nggak ketemu tuh. Tapi begitu kita udah nggak nyari, santai. Ketemu kan? Kurang bukti apa lagi coba? Iya toh? Benar? Nah maka dari itu sekarang ayo. Fokus aja ke berkat atau berkah yang masih Tuhan kasih dalam hidup kamu. Mas, diri saya nih baru diputusin. Ya udah, mau nangis dulu nangis deh. Tapi nanti kamu ingat teman-teman kamu yang masih ada itu loh. Ingat keluarga kamu yang masih ada itu loh. Ingat hobi kamu yang masih ada itu loh. Lakukan lagi ya. Itu loh. Fokus ke berkah yang Tuhan kasih. Mas, saya ini lagi gak enak badan, Mas. Ya udah, sekarang kamu istirahat, makan vitamin, minum obat mungkin, atau makan sayur sama buah dibanyakin, tapi nikmatin. Masih bisa dengerin YouTube toh? Masih, Mas. Masih bisa dengerin Pagar Kehidupan, ya udah, dengerin terus Pagar Kehidupan atau channel lain yang bikin kamu happy. Nikmatin berkahnya, bukan fokus ke masalahnya. Itu loh. Itu pola pikir yang menyelamatkan saya dulu sampai sekarang. Setiap orang gak bisa lepas dari problema. Setiap orang gak bisa lepas dari masalah tanda kutip. Tapi bukan berarti setiap orang harus botak kan? Bukan berarti setiap orang harus jadi petani kehidupan yang sok tahu kan? Betul gak? Bener? Kalau kamu setuju dan menganggukkan kepala gitu ya secara tidak sadar, ya udah yuk. Sekarang coba deh. Lihat berkah yang masih ada dalam hidup kamu, fokus ke situ dulu. Percaya sama saya. Di saat diri kamu fokus kepada berkah yang Tuhan kasih, di saat itu juga kamu akan lebih santai. Dan di saat kamu santai, diri kamu tiba-tiba punya ide yang menyelesaikan masalah kamu menjadi sebuah tantangan yang teratasi. Percaya sama saya. Ini benar. Lakukan ya. Renungkan isi video ini dan praktekkan. Lihat perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu seizin Tuhan. Ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.